Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Irmina Fitri Kristampi dengan NIM 2124047. Jadi di sini saya akan mempresentasikan tentang mata kuliah psikologi pendidikan dengan tema pembawaan, keturunan, dan lingkungan untuk memenuhi tugas ulangan tengah semester 4. Nah, pembawaan, keturunan, dan lingkungan. Apa itu pembawaan dan keturunan? Jadi keturunan itu adalah sifat atau karakteristik seorang anak yang diwariskan melalui sel-sel reproduksi dari generasi sebelumnya. Keturunan bisa diperhatikan kesamaan orang tua dan anak. Namun hal tersebut tidak selalu pasti karena sifat-sifat tersebut bisa pula berasal dari nenek atau buyut. Nah, jadi keturunan itu dari anak yang lahir itu mempunyai keturunan dari orang tua sebelum-sebelumnya, itu namanya keturunan. Nah, pembawaan itu dalam hal ini dapat diartikan sebagai segala kemungkinan yang terkandung dalam sel benih yang ditentukan oleh keturunan dan akan berkembang mencapai perwujudannya. Seperti seorang anak yang ketika dilahirkan telah membawa suatu cacat pada bagian tubuhnya. Dalam hal ini tidak dapat dikatakan penyebabnya adalah faktor keturunan. Bisa jadi karena saat ibu mengandung itu kurangnya asupan gizi atau ada hal yang memang tidak terpenuhi waktu dia hamil. Nah, selanjutnya macam-macam pembawaan dan dalam diri manusia. Nah, jadi macam-macam pembawaan itu di sini ada 4. Yang pertama, pembawaan jenis. Tiap-tiap manusia biasa di waktu lahirnya telah memiliki pembawaan jenis, yaitu jenis manusia. Jadi benar-benar pembawaan jenis ini memang ini jenis manusia, bukanlah jenis-jenis yang lain. Nah, yang kedua, pembawaan ras. Nah, dalam jenis manusia pada umumnya masih terdapat lagi bermacam-macam perbedaan yang juga termasuk pembawaan keturunan. Nah, contohnya itu seperti keturunan dari Indonesia, keturunan dari Jerman, atau keturunan dari Jepang, Cina. Itu kan berbeda-beda. Terus selanjutnya pembawaan jenis kelamin. Nah, apa itu? Setiap manusia yang normal sejak lahir telah membawa pembawaan jenis kelamin masing-masing. Jadi jelas ini jenis kelaminnya laki-laki atau perempuan. Nah, yang terakhir atau keempat, pembawaan perseorangan. Tiap orang atau individu memiliki pembawaan yang bersifat individual atau pembawaan perseorangan yang tipikal bisa ditentukan oleh pembawaan ras, pembawaan jenis, dan pembawaan kelamin. Nah, selanjutnya ada pembawaan seseorang dalam pertumbuhan yang ditentukan oleh pembawaan keturunan. Nah, yang pertama, konstitusi tubuh. Ini berkaitan dengan kondisi fisik. Misalnya contoh cara berjalannya anak, atau postur tubuhnya, atau ekspresi wajah, sampai cara berbicara. Nah, jadi bisa menjadi keturunan ini. Nah, yang kedua, cara kerjanya alat-alat indera. Setiap orang itu mempunyai respon terhadap rangsangan yang berbeda-beda ya. Seperti menyukai makanan yang tertentu, kayak anak tidak suka pedas karena ayahnya juga tidak suka pedas. Nah, yang ketiga, ingatan dan kemampuan belajar. Nah, apa itu ingatan dan kemampuan belajar? Jadi daya ingat setiap orang itu berbeda-beda juga. Ada yang cepat ingat dan lama lupa, ada juga yang mudah lupa. Nah, selanjutnya yang keempat, perhatian dan kecerdasan. Apa itu? Ada orang yang bisa fokus lama pada satu hal, tapi ada juga yang gampang terdistraksi. Selain itu, tingkat kecerdasan juga berbeda-beda termasuk cara berpikir. Nah, yang kelima atau terakhir, proses emosi. Nah, setiap orang punya cara bereaksi yang berbeda-beda juga. Ada yang emosinya cepat meledak, ada juga yang lebih tenang. Ini disebut dipengaruhi oleh pembawaan. Nah, yang terakhir, lingkungan. Lingkungan itu luas.
Nah, bukan hanya tempat tinggal saja ya, tapi juga ada di dalam diri kita dan di sekitar kita. Nah, jadi lingkungan terbagi menjadi beberapa bagian juga. Yang pertama, lingkungan keluarga. Keluarga merupakan lingkungan awal yang paling berpengaruh bagi anak. Karena di dalam keluarga, anak mulai belajar bersosialisasi atau cara orang tua bersikap akan menjadi contoh bagi anak juga. Dan suasana keluarga yang baik akan mendukung perkembangan anak menjadi optimal. Yang kedua, praktek mendidik anak atau pola asuh. Nah, yang ada 4 pola asuh orang tua. Yang pertama, autoritatif, yaitu mengutamakan kepentingan anak tetapi tetap memberikan batasan. Anak diberi kebebasan yang terarah, jadi anak menjadi mandiri dan bertanggung jawab. Yang kedua, otoriter, yaitu orang tua menuntut kepatuhan penuh. Anak jarang diberi kesempatan untuk berpendapat, jadi anak cenderung kurang percaya diri dan takut mengambil keputusan. Nah, yang ketiga, permisif atau pola asuh penyabar atau pemanja, yaitu orang tua tidak mengendalikan perilaku anak sesuai dengan kebutuhan perkembangan anak, jadi anak akan tumbuh menjadi kurang matang secara sosial, bisa jadi anak yang manja. Nah, yang keempat, penelantar, orang tua kurang memberikan perhatian dan pengawasan, jadi anak bisa terganggu dengan emosinya. Nah, yang ketiga, status sosial ekonomi. Kondisi ekonomi keluarga juga mempengaruhi perkembangan anak. Seperti lingkungan sosial, anak sering dikaitkan dengan kondisi keluarganya. Yang keempat, urutan kelahiran. Nah, biasanya anak yang pertama biasanya lebih bertanggung jawab, anak tengah kadang merasa kurang diperhatikan, dan anak terakhir, anak bungsu sering mendapatkan perhatian. Nah, yang terakhir, keluarga broken. Nah, keharmonisan keluarga sangat penting bagi perkembangan anak. Bisa saja ketidakharmonisan dapat mempengaruhi kondisi psikologis anak. Jadi anak itu akan bisa mengalami kesulitan dalam perkembangannya. Nah, jadi sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf.